Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah tentang petaka memanggil roh dunia lain. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Nama saya Rico, dan ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah malam mengubah segalanya dalam hidup kami. Saya nggak pernah benar-benar percaya dengan hal-hal mistis, apalagi yang berhubungan dengan cerita hantu. Buat saya, itu cuma cerita-cerita lama yang dipelihara untuk nakut-nakutin orang supaya nggak keluar malam atau nggak berbuat macam-macam. Tapi, malam itu di rumah tua pinggir desa, semuanya berubah. Kami berlima sudah bersahabat sejak kecil. Saya, Mira, Dani, Ardi, dan Sarah. Saya dan Mira adalah tetangga sejak kecil. Mira sering jadi yang paling takut kalau kami cerita horor. Sementara Dani dan Ardi, dua orang yang selalu cari masalah buat seru-seruan. Sarah, dia lebih kalem, nggak banyak ngomong, tapi kalau udah ikut, pasti sampai habis. Kami sering nongkrong bareng di pos ronda, ngobrol ngalor ngidul sampai malam. Malam itu, semuanya dimulai dari ide gila saya. Di gudang rumah kakek, saya nemu buku tua berdebu. Di sampulnya ada tulisan dalam bahasa Belanda, dan di dalamnya, ada sesuatu yang bikin saya langsung penasaran, ritual pemanggilan arwah. Sejak dulu, desa kami punya cerita tentang rumah tua di pinggir desa yang katanya berhantu. Jadi, saat nongkrong di pos ronda malam itu, saya bawa buku itu. "Nih, gue nemu sesuatu yang keren banget," kata saya sambil menyodorkan buku itu ke tengah-tengah mereka. Mira langsung menjauh. "Apaan tuh? Kayaknya nggak bener deh." "Ah, lo gitu mulu, Rah. Ini cuma buku tua. Di dalamnya ada tulisan soal ritual pemanggilan hantu," jawab saya sambil membuka-buka halamannya. Ardi langsung tertarik. "Wih, serius lo? Coba dong, gue lihat." Dia langsung ambil buku itu dari tangan saya. Dani menyusul antusias. Kalau bener bisa manggil, gimana? Kita jadi yang pertama ngelihat hantu di desa ini. Siapa tahu bisa viral, bro." Sarah menatap kami dengan mata datar. "Dan kalau ada yang aneh, apa lo tahu cara ngehentiinnya?" Saya ketawa kecil. "Santai aja. Ini cuma buat main-main. Lagian, kapan lagi kita punya kesempatan kayak gini? Udah, yuk kita coba di rumah tua itu." Mira menggeleng. "Lo pada gila, ya? Gue nggak ikut kalau begini." Tapi pada akhirnya, seperti biasa, Mira tetap ikut. Dia nggak mau sendirian, apalagi kalau kami pergi ke tempat seram. Jadi, kami berlima jalan ke rumah tua itu malam itu juga. Jam sudah hampir pukul 11, dan udara malam mulai dingin. Rumah tua itu kelihatan lebih menyeramkan dari biasanya. Catnya yang sudah mengelupas, pintu kayu yang setengah terbuka, dan jendela-jendela yang retak bikin suasananya nggak nyaman. Tapi justru itu yang bikin semuanya menarik. "Nih, tempatnya," kata saya sambil menunjuk ke pintu utama. Mira menatap rumah itu dengan ragu. "Kita beneran mau masuk?" "Yoi," jawab Ardi. "Lo takut, Rah? Kalau takut, tunggu aja di luar." Mira mendengus, tapi tetap mengikuti kami masuk. Di dalam, suasananya lebih menyeramkan. Bau lembab dan debu memenuhi udara. Kami langsung menuju ruang tengah, tempat yang paling luas. Saya taruh buku itu di meja kayu yang sudah lapuk. "Oke, kita mulai," kata saya sambil membuka buku itu. Mira duduk bersila di sudut ruangan sambil melipat tangan di dada. "Gue nggak mau ikut-ikutan. Ya, gue di sini aja." Sarah mendekat ke saya. "Lo yakin tahu apa yang lo lakuin?" "Yakin banget nggak sih? Tapi kita kan cuma mau seru-seruan," jawab saya sambil tersenyum. Malam itu, saya nggak tahu kalau seru-seruan, kami akan berakhir dengan mimpi buruk yang nggak pernah bisa saya lupakan. Ritual malam yang berubah menjadi bencana. Kami masih berdiri terpaku di pos ronda setelah berlari sejauh setengah kilometer dari rumah itu. Napas kami tersengal. Tubuh kami basah oleh keringat dingin meskipun malam itu sangat dingin. Mata Mira masih berlinang air mata, dan tangan Sarah terus menggenggam erat lenganku. Seolah takut jika ia melepas, ia akan menghilang seperti Ardi. Namun, pikiran kami tetap terjebak di dalam rumah itu. Bayangan Ardi yang melayang di udara, berteriak meminta tolong, dan kemudian menghilang tanpa jejak terus menghantui kami. Kenapa tadi kita nggak narik dia lebih kuat?
Mira menangis histeris. Kita ninggalin dia. Kita ninggalin Ardi. Mira, stop. Sarah membentaknya dengan nada keras. Tapi suaranya juga bergetar. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita semua sudah mencoba. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Dani, yang biasanya paling banyak bicara, hanya terduduk diam di bangku bambu pos ronda. Dia menggenggam kepala dengan kedua tangan. Pandangannya kosong. Saya mencoba menenangkan diri. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus kembali, cari Ardi. Semua kepala berbalik ke arah saya. Wajah mereka penuh keterkejutan. Kembali? Lo gila? Kita nggak bakal selamat kalau masuk lagi ke sana. Mira hampir berteriak. Tapi Ardi masih di sana. Saya balas berteriak. Sarah menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia udah nggak ada. Rico, kita nggak tahu apa itu. Tapi itu udah nelen dia. Kalau kita balik, kita juga bakal hilang. Sebuah suara gemerisik dari pepohonan di sekitar pos ronda membuat kami semua terdiam. Jantung saya berdetak kencang. Saya berbalik, menyorotkan lampu senter ke arah suara itu. Siapa di sana? Suara Dani serak, hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu semakin dekat. Kami berdiri dalam formasi melingkar, saling membelakangi, menyorotkan senter ke berbagai arah. Tiba-tiba, sesuatu melompat dari balik semak. Itu hanya seekor kucing hitam. Tapi dalam suasana seperti ini, kami semua hampir pingsan karena kaget. Namun, rasa lega kami tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar tawa itu lagi. Tawa yang sama dengan yang kami dengar di rumah tadi. Rico, Mira berbisik sambil menarik ujung jaketku. Lo dengar itu, kan? Saya mengangguk perlahan. Kita harus ke rumah warga. Sekarang. Beberapa menit kemudian, kami berhasil sampai di rumah kepala desa. Kami mengetuk pintu dengan panik, berharap ada orang yang bisa membantu kami. Pak Umar, kepala desa, akhirnya membuka pintu dengan wajah bingung. Ada apa ini? Kalian kenapa lari-lari malam-malam begini? Tanyanya. Saya mencoba menjelaskan semuanya dengan napas tersengal. Tapi semakin saya bercerita, semakin bingung raut wajahnya. Rumah itu? Maksud kalian rumah tua yang di ujung desa itu? Tanya Pak Umar. Saya mengangguk. Iya, Pak, teman kami hilang di sana. Kita harus cari dia. Pak Umar menggelengkan kepala. Kalian gak seharusnya masuk ke sana. Rumah itu sudah lama kosong. Banyak orang bilang tempat itu angker. Tapi kenapa, Pak? Tanya Sarah dengan suara putus asa. Pak Umar diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Rumah itu dulunya milik seorang dukun. Dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan sejak itu, banyak orang yang mengaku melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan beberapa orang hilang tanpa jejak setelah mencoba masuk. Saya merasa darah saya berhenti mengalir. Apa yang sudah kami lakukan? Kalian tunggu di sini. Saya akan panggil beberapa warga untuk membantu. Namun, sebelum kami bisa menunggu terlalu lama, pintu rumah kepala desa terbuka dengan sendirinya, diiringi oleh suara tawa serak yang menggema di seluruh ruangan. Pak Umar, itu bukan angin, kan? Suara Mira nyaris tidak terdengar. Pak Umar menatap pintu itu dengan wajah pucat. Kalian sudah membawa sesuatu keluar dari rumah itu. Malam itu menjadi semakin kacau. Kami berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi suara-suara aneh terus mengikuti kami. Warga desa yang akhirnya dikumpulkan oleh Pak Umar juga mulai merasakan keanehan. Lilin yang dinyalakan tiba-tiba padam, dan beberapa orang melihat bayangan bergerak cepat di sekitar mereka. Saya tidak tahan lagi. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, saya memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Lo nggak boleh balik. Rico, itu bunuh diri. Sarah mencoba menghentikan saya. Gue harus coba. Sarah, kalau gue nggak balik, gue nggak akan pernah maafin diri gue sendiri. Dani dan Mira memutuskan untuk ikut, meskipun wajah mereka penuh ketakutan. Kami kembali ke rumah itu, kali ini dengan warga desa. Tapi ketika sampai di sana, pintu rumah itu sudah terbuka lebar, seolah-olah menunggu kami. Di dalam, lilin yang tadi kami pasang masih menyala, meskipun sudah lama berlalu. Tapi di tengah ruangan, ada sesuatu yang baru. Itu adalah Ardi, duduk di lantai dengan wajah kosong. Dia memandang kami, tapi matanya tidak memiliki kehidupan. Ardi! Saya berteriak sambil berlari ke arahnya.
Tapi sebelum saya bisa menyentuhnya, tubuhnya menghilang begitu saja, meninggalkan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Malam itu, kami tidak menemukan Ardi. Tapi sesuatu yang gelap dan jahat sepertinya telah menghilang bersama dia. Setelah malam itu, rumah itu diratakan oleh warga desa. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan Ardi. Kami kembali ke kota dengan perasaan kosong. Dan selama bertahun-tahun, saya selalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Mungkin kami sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan Ardi, dia adalah harga yang harus kami bayar. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.